Nah, adik-adik, kali ini kita akan melakukan percobaan. Jadi, ini adalah mangkuk yang berisi air dan ini adalah clipper. Nah, clipper ini ibaratnya hidup kita. Kalau kita berjalan sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau clipper ini kita masukkan atau kita letakkan ke dalam mangkuk yang berisi air, apa yang terjadi? Wah, clippernya langsung tenggelam ya adik-adik. Nah, clipper yang kedua ini ibaratnya Allah. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, apa yang akan terjadi? Wah, clippernya bisa mengapung ya adik-adik. Nah, sama seperti hidup kita. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita dengarkan cerita yuk. Adik-adik, ada seorang bernama Abraham yang berasal dari keturunan Nuh. Ia adalah seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Abraham dan istrinya Sarah tinggal bersama-sama dengan para sahabat dan sanak saudara mereka. Mereka punya domba, kambing, keledai, dan unta. Mereka juga punya banyak pembantu yang memberi makan dan menjaga binatang-binatang mereka, memanggang roti, serta memasak makanan untuk mereka. Nah, suatu hari Allah berbicara kepada Abraham. Allah memanggil Abraham untuk mempercayai dan mengikuti dia. Allah berkata supaya mereka pergi dari negeri mereka ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepada mereka. Allah juga memberikan janji kepada Abraham bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Ia akan memberkati Abraham dan membuat nama Abraham masyhur dan terkenal, serta Abraham akan menjadi berkat. Abraham ini mempercayai Allah adik-adik. Ia tahu bahwa dirinya milik Allah dan Allah pasti akan melakukan apa yang telah Allah janjikan. Maka Abraham melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia dan istrinya Sarah mulai berkemas. Mereka memasukkan kemah, selimut, pakaian, serta barang-barang lain yang mereka butuhkan sebelum berangkat. Nah, setelah mereka siap, Abraham dan Sarah mengucapkan salam perpisahan kepada sanak saudara dan teman-teman mereka dan memulai perjalanan panjang mereka. Allah kemudian memimpin Abraham menuju Kanaan dan mereka kemudian mendirikan kemah mereka dan menetap di sana. Seiring berjalannya waktu, Abraham tetap mengingat janji Allah kepadanya. Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dengan anak-anak dan bahwa umat yang akan berasal dari anak cucunya akan membagikan janji berkat Allah. Namun Abraham dan Sarah bahkan tidak memiliki seorang anak pun. Mereka juga sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Abraham kemudian bertanya kepada Allah, bagaimana janji tersebut akan digenapi? Allah kemudian berkata kepada Abraham agar jangan takut. Dan kemudian ia membawa Abraham keluar dari kemahnya dan memperlihatkan bintang-bintang di langit malam kepada Abraham. Allah kemudian berkata kepada Abraham supaya Abraham melihat ke langit dan menghitung bintang-bintang tersebut jika Abraham dapat menghitungnya. Abraham tentu saja tidak dapat menghitung banyaknya bintang-bintang, ya adik-adik, karena sangat banyak sekali jumlahnya.
Allah memberitahu Abraham bahwa sebanyak itulah nanti keturunan Abraham. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya, sama seperti bintang-bintang di langit. Kemudian Allah berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan segera memiliki bayi laki-laki yang akan mereka namai Ishak. Abraham mempercayai Allah. Abraham tahu bahwa ia dan Sarah adalah milik Allah dan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk mempercayai dan menaati Allah. Nah, adik-adik, Abraham itu percaya dan taat kepada Allah. Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janjinya kepada Abraham. Abraham juga taat dengan apa? Dengan mengikuti tugas yang Tuhan berikan. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus yang sudah taat kepada Allah untuk mati di kayu salib dan menembus dosa-dosa kita semua. Sekarang kita juga mau belajar taat dan percaya kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita dengar-dengaran sama orang tua, terus rajin bikin tugas, terus tetap ikut Zoom sekolah walaupun mungkin udah bosan dan capek, ya tetap semangat. Dan juga adik-adik taat dengan rajin ikut sekolah minggu setiap hari Minggu di YouTube dan Zoom. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun dan menjaga kami sampai pada saat ini. Ajari kami ya Tuhan supaya kami boleh terus percaya dan taat kepada Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai seorang anak. Ajari kami untuk terus taat dan mengasihi Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dan terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat Tuhan dan mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Kita sekali lagi ya teman-teman. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Untuk aktivitas kita kali ini, kita akan membuat kompas God Guides Me. Alat dan bahan yang dapat kita siapkan sebelumnya. Yang pertama adalah kertas berbentuk bulat yang tebal. Kemudian kertas berbentuk bulat yang lebih kecil juga tebal. Kemudian ada kertas yang sudah digunting menyerupai anak panah. Ada lem, ada spidol untuk menulis, ada spidol warna-warni, dan juga manik-manik atau hiasan lain yang adik-adik butuhkan. Langkah kedua, kita lem di belakang kertas bulat yang kecil, kemudian kita tempelkan di tengah-tengah kertas yang lebih besar. Setelah itu kita tempelkan juga kertas yang berbentuk anak panah di bagian tengah kertas tadi. Langkah selanjutnya, kita buat titik di tengah kompas yang akan kita buat. Kemudian buat garis yang membagi 4 bidang, dan kemudian kita akan menuliskan 4 arah mata angin di masing-masing ujung garis tersebut.
Ada north, east, south, dan west yang mewakili 4 arah mata angin. Selanjutnya kita akan menuliskan God guides me di salah satu sisi lingkaran yang tadi. Nah, langkah terakhir, adik-adik tinggal menempelkan hiasan di sekitar kompas. Hiasannya dapat berupa manik-manik, gambar yang adik-adik gambar langsung, atau hiasan lainnya. Nah, kompas ini akan mengingatkan kita tentang iman dan ketaatan Abraham terhadap panggilan Allah, sehingga kita selalu ingat bahwa Allah akan menuntun dan menjaga kita kemanapun kita pergi. Sekian aktivitas kali ini, selamat mengerjakan dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.